Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Engkau kota bentengku, Engkau kekuatanku, Engkau perisaiku. Kita percaya Yesus, bahwa Yesus adalah merupakan kekuatan iman kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semangat lagi memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhanku, sebab besar cintanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya. Glory, haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Amin. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Glory. Haleluya. Ku tak dapat membalas akan cintanya. Amin. Haleluya. Dengan apa kita dapat membalas akan kasih Tuhan? Biarlah kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Amin. biarlah mulut kita boleh berseru terus memuji memuliakan Engkau. Haleluya. Kita kepada Tuhan pertolongan. Karena hanya Engkau adalah Allah yang baik yang selalu menyertai kami semua. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan mengagungkan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua saudara. Kita muliakan Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, pujilah Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory, haleluya. Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, amin. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Glory, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan. Glory, haleluya, selamanya. Ku mau memuji, amin, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, amin. Oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, oh haleluya, glory. Ku mau memujimu, oh selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Oh haleluya, glory, amin, haleluya. Mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, oh haleluya, glory. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh apa yang masa haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Oh haleluya, 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 selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mau memujimu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Nanti dengan hormat Ibu Melin yang akan pimpin kita di dalam doa. Aku mau memujimu, ku mau memujimu, ku pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi namamu ya Bapa. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Segala apapun Kau terlalu baik, sangat baik dan luar biasa ya Bapa. Mungkin keadaan kami tidak baik-baik saja, mungkin keadaan dunia ini yang sedang tidak baik-baik Tuhan, tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang sangat baik dan heran dan luar biasa ya Bapa. Kami merasakan akan satu pujian kami ya Bapa. Kami merasakan Tuhan Kau masih ada di tengah ibadah ini ya Bapa. Biar Roh Kudus mulai hadir di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Karena kami mau Tuhan Kau jamah kami semua ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap yang apa kami naikkan kepadamu Bapa, bola yang naik berdupa di hadapan daripadamu ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang kami alami ya Bapa. Bila mana kami sebentar akan menikmati hadirat-Mu, kami mau buka hati, kami mau buka pikiran kami ya Bapa. Bila mana hati-hati yang keras Kau jamah Tuhan, biar kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa khususnya buat Bapak Ibu Bapak Gembala kami ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Beri hikmat marifat yang daripadamu Bapa. Sekalipun firman-Mu keras ya Bapa, kami mau belajar terus menerima dengan sukacita yang daripadamu ya Bapa. Karena firman yang selalu menuntun langkah hidup kami Bapa. Karena firman yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan ya Bapa. Dan di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, biar yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang tertutup jalan Kau bukakan ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Bila mana ada kuasa roh-roh yang jahat ya Bapa, yang tidak senang jana firman-Mu sebentar ya Bapa, kami sehati kami tolak ya tangan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari hati pikiran kami. Kami mau duduk diam untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap salah dosa kebodohan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tes. 1. Triplenya. Haleluya. Saya naik lagi sedikit. 1, 2. Ya. Puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan kita kembali ada, dan tinggal 2 hari sudah masuk lagi bulan Juli. Terasa begitu cepat sekali saudara. Pas masuk September sudah tinggal menunggu lagi waktu sudah mau Natalan lagi. Saudara, begitu cepat sekali waktu berlalu. Puji Tuhan, kalau pada 2 minggu lalu kita sudah ikuti firman Tuhan bahwa tidak ada dasar apapun yang dapat dilakukan orang selain dasar, yaitulah Tuhan Yesus. Dan kita sudah ikuti bahwa dasar dari keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ikuti babak yang pertama. Lalu yang kita ikuti kemarin ini dasar yang kedua, yaitu dasar di dalam berkeluarga. Dan dasar dalam berkeluarga itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, keluarga itu istri, anak-anak, suami diberkati seperti yang kita sudah ikuti firman Allah hari Minggu kemarin. Semua orang tentu ingin supaya keluarga diberkati oleh Tuhan. Tapi kita sudah ikuti dan kita sudah lihat persyaratannya. Yang ketiga ini yang tidak lepas dari segala perjalanan hidup kita sebagai manusia, yaitu kita bekerja, kita berusaha, atau kita berbisnis. Itu memang sejak dari dalam Alkitab sudah diberitahu seperti itu. Dari kitab Kejadian kita dapat melihat bahwa orang disuruh bekerja untuk mendapatkan makan minum pakai mereka. Ada yang bertani, ada yang beternak, bahkan ada yang berdagang dan lain-lain sebagainya untuk menjalani hidup, untuk bisa mereka cukup makan, cukup minum, bahkan dengan segala kebutuhan-kebutuhan hidup seterusnya. Kita manusia memang harus berusaha. Meskipun ada berbeda-beda usaha pekerjaan yang kita lakukan. Ada yang bertani, ada mungkin yang sedikit beternak,
ada yang berbisnis, berdagang, buka toko, ada yang sebagai karyawan. Itu semua satu usaha kita manusia untuk kita bisa hidup. Maka untuk semuanya itu ada satu ayat yang mengatakan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17, kita akan lihat apa kata firman Allah. Kita hormati pembacaan ini, Kolose 3 ayat 17, dan kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan segala, sama-sama 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Silakan duduk. Segala sesuatu, semua hal yang dikatakan di sini, yang kamu lakukan atau yang kita kerjakan, yaitu pertama disebutkan melalui apa? Perkataan. Melalui komunikasi, ya, melalui perkataan. Tuhan memberikan kita mulut, memberikan kita lidah, Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat melakukan suatu bisnis misalnya, melalui hubungan, melalui perkataan, atau pekerjaan apapun itu. Tidak serta-merta pekerjaan itu atau sesuatu usaha itu langsung terjadi, bukan. Tapi pada umumnya harus melalui perkataan demi perkataan. Harus ada dulu komunikasi. Harus ada dulu penyesuaian demi penyesuaian yang akan nanti ditempuh untuk melaksanakan suatu usaha atau suatu bisnis. Bahkan pun perkataan atau perbuatan, tindakan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apakah itu? Sebagai karyawan kita kerjakan itu. Sebagai pebisnis kita lakukan itu. Sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai peternak, apapun yang kita kerjakan itu. Dikatakan dalam ayat ini, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala pekerjaan yang kita lakukan melalui perkataan dan perbuatan, firman Allah sudah tegaskan, dikatakan bahwa lakukan semuanya itu dengan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Alkitab mengatakan seperti itu? Karena di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena di dalam nama Yesus, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, di situ juga disebutkan, apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa akan memberikan itu kepadamu. Jadi jelas bahwa apapun yang kita harus katakan, komunikasikan, apapun yang kita kerjakan, di sini Alkitab memberi petunjuk, dan petunjuk itu sangat betul, yaitu kita harus dasarkan semuanya itu di dalam satu nama yang ajaib, nama yang tidak pernah berubah itu, yaitulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Alkitab memberitahu? Iblis itu dalam Yesaya 14, dia itu penghancur, dia pembinasa, dia perusak. Saudara baca dalam Yesaya 14. Apa yang dibangun Allah pun dirusak oleh iblis. Apalagi apa yang kita bangun dan kita kerjakan, iblis bisa merusaknya. Tetapi ada satu nama yang dia tidak bisa kalahkan, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus.
Itu sebabnya apa yang kita harus katakan dan kerjakan, tindaki, kita pakai nama ini. Kita sebut nama ini dengan penuh iman dan penuh keyakinan. Sebab di dalam nama ini ada kuasa yang luar biasa dahsyat. Di dalam dunia ini kita banyak melihat usaha pekerjaan manusia. Ada yang membangun usaha atau bisnis, yaitu meminta jasa dari iblis atau dukun. Itu sebabnya ada begitu banyak sekali tempat-tempat pemijaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lebih banyak lagi. Orang akan datang ke sana, bagaimana meminta jabatan, bagaimana meminta jodoh, bagaimana mereka bisa mendapat kekayaan. Dan sampai sekarang manusia yang ingin menjadi kaya, mereka selalu memakai jasa daripada iblis ini. Kenapa? Karena memang dalam Injil Matius pasal 4, di situ juga sudah diberitahu bahwa iblis itu bisa membuat orang menjadi kaya. Tuhan Yesus dia katakan, iblis katakan, semua dunia ini aku berikan padamu, asal engkau sujud menyembah aku. Dia perlihatkan seluruh kekayaan dunia, aku berikan padamu, asal engkau menyembah aku. Maka inilah yang dilakukan oleh banyak manusia yang tidak takut sama Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mencari gampang bagaimana supaya mereka sukses berhasil. Lalu mereka mencari dukun paranormal, pergi di tempat tertentu untuk mendapatkan semua yang diinginkan itu. Dan banyak yang kelihatannya berhasil. Banyak yang kelihatannya dulu tidak punya apa-apa, sekarang menjadi kaya. Maka itu sebabnya begitu banyak orang yang sangat suka sekali. Dia menggadaikan keselamatan. Dia lakukan apapun demi untuk mendapatkan semuanya itu. Padahal dalam hati nuraninya pasti dia tahu ini salah. Pasti dia tahu ini keliru. Pasti dia tahu ini suatu dosa. Tapi apa boleh buat? Karena manusia begitu gandrung untuk mendapatkan segala keinginan ini. Dia pikir biar saja. Yang penting mendapatkan dulu. Yang penting saya bisa terima dulu itu. Yang penting saya akan disebut orang hebat dan seterusnya. Tetapi kita juga banyak melihat, memang mereka berhasil. Ada ayat di dalam Alkitab, kitab Yesaya, orang yang mencari peramal, orang yang mencari dukun, orang yang mencari tempat-tempat untuk mereka meminta rezeki, maka mereka itu diibaratkan berjalan di jalan yang gelap. Mereka disebutkan tidak akan ada matahari bersinar dalam kehidupan mereka. Dan ujung-ujungnya mereka akan hidup sengsara. Ujung-ujungnya mereka akan menderita. Kenapa bisa begitu? Iblis tidak cuma-cuma memberikan kekayaan sama manusia. Aku berikan kekayaan, asal engkau akan membayar tumbal. Manusia yang sudah sangat suka akan semua itu, dia tidak pikir, yang penting aku dapatkan. Meskipun tumbal itu adalah anaknya sendiri, saudaranya sendiri, istrinya sendiri, tidak peduli. Dan itu sudah menjadi kenyataan, bukan rahasia umum lagi. Orang rela mendapatkan semuanya itu, meskipun mereka gadaikan itu kepada iblis. Dan iblis mencari tumbal untuk membayar semua yang mereka minta itu. Ada seorang dia pernah berkata kepada saya, melewati satu jalan, dia katakan begini, Om, ini jalan dari ujung sampai ke ujung sana. Semua orang pergi di tempat pemijaan untuk mendapatkan kekayaan. Saya kaget, kok bisa? Wah iya, saya tahu.
Saya tahu. Coba kita lihat saudara. Begitu banyak sekali manusia di dunia. Meskipun mungkin mereka orang yang beragama sekalipun. Tapi tidak peduli. Karena dia tahu iblis mampu memberikan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Tapi apa kata Alkitab? Dalam Matius 25 di situ ditulis. Allah membuat neraka itu sebetulnya untuk iblis. Tetapi karena banyak orang yang mengikuti bujukan ajaran dari iblis, mereka mendapatkan semua fasilitas kekayaan yang dapat mereka dari iblis. Maka mau dan tidak mau, mereka itu akan terseret, terbawa masuk ke neraka sama-sama dengan iblis. Ujung-ujungnya mereka binasa. Yesaya sudah memberitahu nanti mereka akan hidup sukar, sulit dalam perjalanan hidup mereka. Jadi kita lihat yang pertama, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan jasa dari iblis, dari perdukunan. Jangan sampai ada di antara kita yang ingin sesuatu itu, lalu kita cari gampang. Cilaka saudara, binasa kita ini. Binasa. Jangan gadaikan keselamatan demi untuk itu semua. Lalu yang kedua, ada orang mendapatkan kekayaan itu karena dia punya orang tua memang kaya. Itu tidak salah. Sebab di dalam Amsal pasalnya yang ke-13, di situ firman Allah memberitahu orang yang baik katanya akan menyediakan harta warisan kepada anak dan cucunya. Memang tidak salah. Ya, orang tuanya punya orang tuanya lagi kaya, turun ke anaknya, turun lagi ke anaknya, tetap mereka menjaga itu. Tidak salah. Alkitab sudah memberitahu orang itu baik. Dia berusaha, dia bekerja, berjeri lelah, lalu dia akan berikan kepada anaknya. Tidak salah seperti itu. Tetapi jikalau warisan itu tidak dijaga baik-baik, tidak dikelola dengan baik-baik, maka itu akan mengakibatkan fatal dalam kehidupan orang tersebut. Dia dapatkan warisan orang tua, tapi warisan demi warisan yang dapat, dia pakai untuk apa? Mabuk-mabuk contoh. Dia pakai main judol, apalagi sekarang makin hebat judi online. Dia pakai untuk mencari kesenangan hidup, mencari wanita atau mencari pria yang dia sukai. Itu tinggal tunggu waktu. Biar hartanya segunung, warisan orang tua yang begitu banyak, kalau dia akan terus menerus seperti itu, maka nanti tinggal tunggu saatnya habis. Dan dia akan hidup merana, dia akan hidup susah. Tapi kalau orang yang menjaga harta warisan orang tua, dia pelihara, dia jaga, dia kelola dengan baik, dia hidup dengan baik, dia hidup takut sama Tuhan. Oh, justru apa yang terjadi, maka warisan orang tuanya akan bertambah, akan terus bertambah menjadi berkat buat keluarga, anak dan cucu. Tidak apa kita menerima warisan orang tua kalau ada warisan. Tapi seringkali juga yang kita temukan di mana-mana, hanya oleh karena warisan terjadi sengketa, terjadi permusuhan, terjadi perkelahian. Di Sulawesi Selatan ada kakak beradik. Orang tuanya mewariskan tanah dengan batas ini. Ini punya si A, ini punya si B. Orang tuanya wariskan. Satu waktu
kakaknya mengklaim pohon kelapa yang ada di batasan itu miliknya. Si adiknya mengklaim itu adalah punya saya. Cuman karena gara-gara satu batang pohon kelapa ribut, bunuh-bunuhan sampai mati. Karena merebut warisan yang satu pohon kelapa itu. Mati. Ditebas sama saudaranya. Ah ini waduh, itu luar biasa. Ya, saya bersyukur istri saya sudah sepakat tidak akan minta warisan apapun sedikit pun kepada orang tua. Tidak. Saya pun juga sepakat. Keluarga saya di Manado tidak saya ambil sedikit pun. Apa peninggalan orang tua udah kamu punya semua. Kami hanya hidup bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan tolong kami. Itu yang terjadi. Sebab memang kebanyakan terjadi begitu. Banyak tidak hanya agama ini. Agama Kristen juga banyak yang seperti itu. Warisan itu dijadikan musuh. Dijadikan pertentangan. Oh, banyak sekali kejadian. Nah, kita jangan seperti itu. Kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, bahwa kalau toh kita tidak menerima warisan, saya dan saudara sudah mendapat warisan di sorga, rumah yang indah, penuh dengan kemuliaan, kesenangan, lantainya dari emas, penuh dengan keindahan yang Allah sediakan. Hanya gara-gara warisan baik bertengkar, lalu ribut, lalu masuk neraka. Buat apa semuanya itu? Tidak ada artinya. Banyak sekali permusuhan terjadi. Kita lihat di mana-mana. Saudara bersaudara, kakak beradik. Cuma karena gara-gara warisan. Tapi saya ulangi. Mendapatkan warisan orang tua itu tidak salah. Tapi harus dipakai dengan baik. Maka warisan itu akan berkembang. Dikelola dengan baik. Anak-anak kita jadi berkat kepada mereka. Sampai kepada cucu, waduh diberkati. Karena takut sama Tuhan. Itu sebabnya kemarin itu kita sudah lihat. Bagaimana keluarga kita mau diberkati Tuhan. Haruslah takut sama Tuhan. Nah, yang ketiga. Ada orang mendapatkan segala kekayaannya itu. Karena dia itu ulet. Dia bekerja keras. Tidak salah. Alkitab menyebut, belajarlah kepada semut, jangan jadi pemalas katanya. Belajar sama semut. Orang bekerja memang baik. Apalagi dia takut sama Tuhan. Dia dasarkan usahanya kepada Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik. Dia bekerja dengan ulet. Tidak salah. Di bidang apapun, karyawankah, pebisnis, pedagang, apapun. Baik dalam peternakan, pertanian, semuanya. Harus bekerja dengan maksimal. Saya pun sebagai hamba Tuhan. Bekerja dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Sejak dari awal pelayanan. Jadi memang tidak salah. Orang yang tangannya rajin diberkati oleh Tuhan. Alkitab memberitahu. Tetapi ada juga orang yang mendapatkan berkat itu. Memang hasil usahanya. Dia kerja keras. Dia tahu mengatur keuangan. Dia tidak boros. Dia tahu memanage keuangan. Bagaimanakah ini? Diapakanlah ini? Supaya nanti kelak kita bisa begini. Supaya nanti kita bisa begitu. Waktu saya menikah, 2 tahun saya pegang keuangan. Karena saya menikah istri pedagang. Saya khawatir uang yang tidak seberapa, nanti waduh, tiba-tiba habis. Jadi mau makan apa? Jadi saya didik selama 2 tahun. Saya lihat udah bisa. Saya lepas.
Berapa banyak pun uang dia kelola, sedikit banyak dia tahu mengelola. Ternyata dia mampu mengelola akan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Wah, itu bagus. Dia tahu mengatur keuangan. Dia tahu mana yang untuk perpuluhan, mana untuk dibagi kepada yang lain-lain, dan mana untuk belanja, dan mana untuk ini, itu, dan seterusnya. Ditata begitu rupa. Orang yang tahu mengatur ini, tidak apa-apa, bagus sekali. Dia menjadi independen. Dia tahu sekali, baik sekali. Tetapi ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Di kampung kami, saya kenal betul ada 2 bapak yang sangat-sangat rajin. Hari Minggu pun dipakai untuk bekerja. Orang pergi ke gereja, mereka pergi bekerja. Memang mereka menonjol di kampung. Tapi kelemahan dari orang ini, karena dia pikir dia kaya, dia ulet, dia rajin dan sebagainya, apa yang terjadi? Dia sangat pelit, sangat kikir, tidak boleh disentuh. Apapun yang dia miliki. Tanahnya ada banyak pohon kelapa. Biasanya kalau jatuh karena sudah kering, orang bebas pungut. Coba kalau berani pungut kelapa yang jatuh di tanahnya, dia kejar pakai golok. Karena pelite. Lalu saya dengar, mati. Jadi omongan orang. Ada yang satu sakitnya sudah lama sekali, tidak mati-mati. Biasanya panggil pendeta mendoakan supaya sembuh. Tapi dipanggil pendeta mendoakan supaya mati, tidak mati-mati. Yang kasih tahu sama saya anaknya sendiri sebagai pendeta. Tidak mati-mati. Sampai badannya itu sudah mulai dipenuhi dengan semut-semut. Enggak mati-mati. Siksa banget. Dan orang semua berkata, itu karena dia pelit, karena dia kikir. Alkitab memberitahu dalam 1 Korintus 6, orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ini, di satu sisi betul, dia bekerja ulet, tapi dia pikir itu adalah jerih payahnya. Tidak usah orang lain, siapapun itu yang mengoreknya. Ada di dalam Alkitab, tidak usah baca karena banyak. Ada yang disebut oleh Raja Salomo begitu. Ada yang aku lihat di dalam dunia ini, penuh kesia-siaan dan sama dengan menjaring angin. Orang itu mengumpulkan apa yang dia dapati. Tetapi sangat disayangi bahwa orang lain yang menghabiskan itu. Ada berapa ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, pasal 3. Orang lain yang akan menghabisi itu. Dia sudah begitu berhemat, dia sudah begitu menjaga apa yang dia punya. Makan pun dia ukur banget. Tapi orang lain yang menerimanya, dia pakai dengan semaunya. Nanti juga habis. Ada satu ayat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6. Dikatakan begini ayat 1. Pengkhotbah 6 ayat 1. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan. Bukan main, sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya
melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Selama hidup dia berhemat luar biasa. Makan pun dia harus berhemat begitu luar biasa. Tapi dia tidak diberi kuasa untuk apa? Untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Pas dia mau menikmati, udah sakit ini, sakit itu, sakit ini. Dokter bilang gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh ini, dan seterusnya. Wow, bagaimana hidupnya sudah susah payah. Dia menikmati, menikmati makanan-makanan yang makanan orang-orang miskin justru yang dia nikmati. Ada di daerah kami, saudara-saudara, saya kenal betul orang kaya raya. Tapi dokter melarang dia makan nasi putih. Dokter memberitahu dia harus makan nasi jagung. Sampai dia mati. Orang kaya. Jadi kita lihat apa yang ditulis dalam Alkitab ini benar sekali. Lalu ada lagi dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Di situ Tuhan Yesus mengisahkan tentang ada seorang yang begitu kaya. Dia telah mengumpulkan kekayaan. Kumpulkan, terus dia kumpulkan semua kekayaan. Apa yang terjadi di dalam Alkitab? Memberitahu dalam Lukas pasal 12, di dalam ayat 13 mulai, judulnya Orang Kaya yang Bodoh. Di situ dikatakan, setelah lumbung-lumbungnya sudah penuh, kekayaannya berlimpah-limpah, lumbungnya sudah tidak mampu memuat lagi kekayaannya. Lalu dia membangun lagi lumbung lagi untuk mengisi semua pendapatan dan kekayaannya. Lalu disebutkan di situ, setelah sudah membangun, dimasukkan semua segala kekayaannya, lalu dia berkata apa? Hai jiwaku, bersenang-senanglah. Ada begitu banyak barang yang ada padaku, yang tidak akan habis mungkin sampai 7-8 turunan barangkali. Bersenang-senanglah engkau. Dia katakan seperti itu. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat seterusnya? Ayat 20, ini perkataan Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dia katakan orang itu orang kaya, tapi orang itu bodoh. Engkau sudah kumpulkan kekayaanmu berlimpah-limpah, tapi untuk siapakah semuanya itu nanti? Ayat 21 kata Tuhan Yesus, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Terjemahan lain, tetapi dia miskin di hadapan Allah. Oh, kaya secara materi, tetapi miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan itu bukan miskin secara materi, miskin rohani, melarat rohani. Bandingkan dengan orang yang kaya rohani. Orang kaya rohani pasti diselamatkan. Orang yang miskin rohani tidak akan diselamatkan. Ternyata orang ini hebat sekali secara manusiawi, tapi di hadapan Tuhan dikatakan engkau miskin. Buat apa yang engkau sudah simpan itu? Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Lalu ada yang satu, orang mendapatkan kekayaan atau berkat Allah karena berdasarkan dia takut akan Allah dan dia melakukan akan firman Tuhan. Alkitab memberitahu minggu kemarin, berbahagialah orang yang takut akan Allah, seisi rumah anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Mazmur 127, istri anak-anakmu, suami diberkati oleh Tuhan. Ini orang Kristen takut akan Tuhan, mengasihi akan Allah, dan
melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Ini dasar di mana Allah memberkati orang ini. Artinya dia andalkan Tuhan di dalam usaha dan pekerjaannya. Dia berdoa dan berharap sama Tuhan. Tuhan, aku takut sama Tuhan. Aku sangat mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Dari dasar inilah Allah melihat. Lalu Allah mulai memberkati orang ini. Mungkin dia dari nol. Usahanya kecil. Lalu makin bertambah. Makin dia takut Tuhan. Makin dia mengasihi akan Tuhan. Makin dia taat dalam melakukan firman Allah. Lalu Allah tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi. Terus menerus. Ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita berdagang dengan dasar takut akan Allah, dengan dasar mengasihi akan Allah, dan yang ketiga melakukan segala perintah-perintah daripada Allah. Ini dasar yang benar. Kita bolak-balik ini Alkitab, kita mencari dasar yang lain seperti tadi, dasar kepada akal pintar manusia, kepada dukun dan lain-lain. Itu semua hanya sifat sementara. Tapi dasar yang kokoh, takut sama Allah, mengasihi akan Allah, dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan kalau kita lakukan 3 hal ini, apa yang terjadi? Tuhan akan melakukan tugasnya, yaitu menyediakan rezeki untuk orang yang takut sama Allah, orang yang mengasihi Tuhan, dan orang yang taat dan melakukan segala perintah dari Tuhan. Banyak sekali ayat yang mengatakan itu. Kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan, sebetulnya banyak sekali. Tapi untuk menyingkat waktu, kita cuma akan melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7, ayat 12 berkata begini. Ulangan 7, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu atau firman Allah itu, serta melakukannya dengan setia, bukan sewaktu-waktu. Apa terjadi? Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah. Bayangkan, dia pakai sumpah dengan apa? Kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Ia memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, lembu, sapi dan seterusnya. Mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah itu. Masih juga dalam pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 mulai berkata begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emasmu serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan seterusnya. Ini janji dari Tuhan. Allah tidak segan untuk membuat kita menjadi kaya, tidak. Ya. Bayangkan di sini, engkau makan sampai kenyang, berarti banyak sekali, tidak kekurangan makan minum. Mendirikan rumah-rumah, bisa bangun rumah sebesar apapun. Lalu apa lagi? Lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas dan perakmu bertambah-tambah, dengan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ini Tuhan ingin, tidak apa-apa, tidak berdosa. Karena kita kerja, kita ulet, kita tahu mengatur keuangan. Lalu Tuhan memberkati kita dalam tugas pekerjaan itu. Lalu kata firman Allah dalam ayat 14, jangan engkau tinggi hati.
Ini banyak sekali yang jadi korban. Sudah diberkati Tuhan. Sudah diangkat oleh Tuhan. Merasa sudah diangkat. Merasa sudah diberkati Tuhan. Lalu mulai melupakan Tuhan. Melupakan firman Tuhan. Mulai jadi tinggi hati. Mulai jadi sombong. Karena dia pikir dia sudah mulai berbeda dari yang lain. Karena dia pikir dia sudah tidak seperti dulu, dia orang yang susah. Dia mulai menanjak usahanya, bisnisnya mulai naik. Ya waduh hebat, sudah punya ini, sudah punya ini. Tapi penyakitnya muncul menjadi tinggi hati. Saya sudah mau 47 tahun jadi gembala di sini. Tidak pindah-pindah. Saya sudah banyak melihat jemaat-jemaat Tuhan yang tadinya sudah mulai diangkat oleh Tuhan. Mulai diberkati oleh Tuhan. Ini dengar baik-baik. Saya bukan ngarang. Ini kesaksian. Mulai diangkat Tuhan. Mulai diberkati Tuhan. Mulai naik. Tapi sayang, sobute muncul. Dia mulai pandang enteng yang lain orang. Dia mulai merasa bangga karena keberhasilan yang dia miliki. Tingkahnya sudah mulai berubah. Wow, macam-macam. Kalau saudara baca definisi tentang kesombongan, ada 10 sampai 12 definisi bagaimana mencari tahu orang itu sombong. Kalau saya uraikan ini wah cukup panjang. Tapi cukup kita tahu. 10 sampai 12 mengenai bagaimana orang bisa menjadi sombong. Dan salah satunya karena sudah menerima rezeki banyak dari Tuhan. Dia tidak kuat. Dia mulai tinggi hati, dia mulai sombong. Lalu mereka apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini firman Tuhan. Bagaimana kalau kita diberkati? Jaga hati kita. Kita memiliki ilmu padi. Makin berbuah, makin kaya, makin diberkati. Makin tunduk, makin taat kepada Tuhan. Makin mengasihi akan Tuhan. Makin takut sama Tuhan. Bukan sebaliknya. Kita puaskan keinginan mata kita. Kita mulai bertingkah. Kita mulai berbuat salah. Berbuat dosa, mengecewakan Tuhan. Wow, Tuhan tidak suka dengan cara begini. Sudah begitu lama saya melihat orang yang begini. Dan saya kasihan. Kenapa mereka begitu? Karena salah mereka sendiri. Salah sendiri. Tuhan sudah mau angkat tapi sombong, tinggi hati. Saya berdoa semua jemaat di sini. Kalau engkau sudah mulai diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan. Biar kita makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi, berkat dari Tuhan akan terus datang dalam kehidupanmu. Berkat dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnismu akan datang terus dalam kehidupan. Apa sebab? Karena firman Allah memberitahu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Lalu berikutnya, untuk memperoleh apa? Memperoleh kekayaan. Kalau Tuhan tidak kasih kita kekuatan, mana mungkin kita bisa? Kalau kita sakit-sakitan, mana mungkin kita bisa bekerja? Coba. Lalu dikatakan dengan maksud apa tujuan Allah memberi kita kekayaan? Yaitu meneguhkan perjanjian yang diikrarnya, dijanjikannya dengan sumpah kepada bangsa Israel itu. Jadi Tuhan tidak mau melupakan janjinya, tidak. Kita pegang firman Allah, lakukan firman Allah, mengasihi, takut akan Allah, setia sama Tuhan. Berkatmu akan lancar dalam kehidupan ini. Jadi ini cara kita berusaha, berdagang, berbisnis di dalam Tuhan. Ya Tuhan akan selalu mengalirkan berkat. Waktu kita mulai diangkat, kita bersyukur. Waktu kita mulai ditinggikan,
waduh Tuhan terima kasih Tuhan. Kita mulai malah lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh. Sebab saya juga melihat ada jemaat yang diberkati Tuhan, tapi makin rendah hati. Makin rendah hati, makin rendah hati. Pegang itu. Jangan kita tinggi hati. Jadi ini yang kita lihat dalam Ulangan 28 juga. Di situ Alkitab memberitahu panjang sekali, tapi kita cuma baca ayat 1 berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, melakukan dengan setia segala perintahnya atau firman-Nya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan seterusnya sampai ayat 14, berkat Allah melimpah dalam kehidupan. Jadi itulah bangun bisnis kita, bangun usaha kita dengan takut sama Tuhan, mengasihi akan Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Tidak mungkin kita tergoncangkan. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita, tidak mungkin. Itu sebabnya ada salah satu khotbah dari Tuhan Yesus yang begitu hebat sekali, dan memang bukti kenyataan apa yang Tuhan khotbahkan itu tidak pernah salah. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius 7 ayat 24. Ya. Kita baca sama-sama ayat 24 dan 25. Ya, kita baca sama-sama, sudah ada di monitor. Kita baca 2, 3. Setiap dengan suara iman, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ini Tuhan Yesus katakan. Orang yang mau mendengarkan firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan, lalu dikatakan, lalu dia melakukan, bukan cuma dengar, tapi tidak melakukan. Jadi sepaket, mendengar dan melakukan. Digambarkan Tuhan Yesus menyamakan itu dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu ujian datang, turunlah hujan persoalan, datanglah banjir masalah ujian, lalu datanglah angin tantangan demi tantangan masalah hidup dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan. Melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Batu ini menggambarkan Tuhan Yesus. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Suratan Petrus, Yesus adalah batu penjuru. Dia adalah batu karang yang teguh. Kita mendasarkan usaha bisnis kita, dagang kita di atas dasar ini. Saya mau membangun usaha bisnis, dagang, apapun itu. Oh, saya akan dengar firman Allah. Apa yang disampaikan oleh firman Allah. Dan saya akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah itu. Ini sudah cukup. Apa yang kita lihat? Ujiannya datang, ada banjir dikatakan dalam ayat ini, ya, ada angin melanda rumah itu, ada hujan datang melanda, tapi rumah itu kokoh, bangunan itu kokoh, usaha itu tidak tergoncang, bisnis kita tidak tergoncang, perdagangan kita tidak tergoncang, usaha kita tidak tergoncang. Apa sebab?
Kita membangun dasar usaha kita di atas dasar batu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan takut dan mengasihi dan yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Oh, dunia sekarang makin bahaya, saudara-saudara. Dunia sekarang iblis bekerja keras merontokkan iman percaya orang Kristen kita. Supaya membuat kita tidak usah dengar-dengar banyak firman. Tidak usah melakukan firman. Tidak usah mengasihi Tuhan. Tidak usah melakukan. Itu mah udah, tidak usah. Pas ada ujian datang. Ada 3 jenis ujian. Hujan, banjir, dan angin. Itu menggambarkan apa? Ini bukan banjir, bukan buatan manusia. Angin bukan buatan manusia. Hujan bukan buatan manusia. Itu semua menjadi ujian dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha dan bisnis. Ketiga hal ini yang akan menguji apakah usahamu akan nanti tetap tegak atau tidak. Kalau engkau membangun di atas dasar yang lain, kekuatanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, tinggal tunggu hancur. Tinggal tunggu. Mungkin belum saat ini, tapi nanti ujung-ujungnya kecewa, menangis. Ini ujian, 3 ujian ini bukan datang dari manusia, bukan buatan manusia. Itu datang dari alam yang Allah ciptakan. Kita melawan, tidak bisa. Tapi meskipun sehebat apa 3 macam ujian ini menimpa, kalau kita dasarkan dalam firman Allah, iman kita, usaha kita, dagang kita, kita dasarkan kepada Yesus. Oh, apapun terjadi, rumah bangunan kita, iman kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita akan tetap berdiri kokoh. Tidak ada yang akan menghancurkannya itu. Saya sudah banyak melihat, banyak yang hancur. Kenapa? Mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak mentaati akan firman Allah. Mereka hidup hanya untuk segala keinginan mereka. Sayang sekali, saudara. Seperti itu. Kita baca lagi ayat 26, 27. Sama-sama kita baca lagi. 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini bukan bicara soal fisik saja. Ini bicara rohani. Kalau sampai kita mendengar dan kita tidak melakukan firman Allah, Tuhan Yesus gambarkan mereka, samakan mereka dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas apa? Membangun di atas pasir, pondasi yang cetek. Asal orang Kristen, asal saya masuk gereja, asal saya datang ke gereja, tapi imannya tidak bertumbuh, tidak mau melakukan firman Allah, tidak mau setia, tidak takut sama Tuhan. Oh, landasannya cuma pasir doang. Ini yang namanya orang Kristen asal-asalan. Orang Kristen makanya tidak bisa bertumbuh, tidak berbuah, apalagi menjadi sama dengan Tuhan. Tidak. Kristen cetek, rohani cetek, pakai logika saja. Tunggu ujian datang. Sama ujiannya. Hujan, banjir, angin. Lalu Alkitab memberitahu. Lalu melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu. Robohlah rumah tangga itu. Robohlah keselamatannya. Robohlah bisnisnya. Roboh, hancur. Alkitab katakan, Yesus sendiri katakan, dan hebatlah kerusakannya.
Bukan cuma rusak sedikit. Saya lihat berita kemarin, Venezuela, saudara, itu gedung tinggi-tinggi hancur berantakan, cuma digempah cuma berapa menit. Sulawesi Tengah juga terjadi gempa besar, gereja-gereja, rumah orang pada hancur. Itu baru apa? Gempa. Ini 3 macam ujian besar yang akan datang pada akhir zaman ini. Jikalau kita tidak mengasihi Allah, tidak takut sama Tuhan, kita dengar firman Allah dan tidak mau melakukan perintah-perintah Allah atau firman Allah, Tuhan Yesus gambarkan engkau bodoh, dan kalau dia roboh, besar kerobohannya. Atau apa? Kerusakannya besar. Untung-untung bisa dapat dibangun lagi. Kalau nggak bisa dibangun, silakan. Biarlah saya dan saudara membangun bisnis kita, dagang kita, mungkin sederhana, kecil, ataupun besar, tidak apa-apa. Dasarkanlah kepada Tuhan. Takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Allah, dan taat dalam melakukannya. Kalau keempat hal ini kita lakukan, urusan Tuhan mengatur rezekinya bagi saya dan saudara. Tuhan yang atur. Kita tidak usah takut. Wah, nanti akan ada angin. Silakan angin datang. Wah, nanti ada hujan hebat melanda. Tidak usah. Nanti ada banjir besar akan melenyapkan. Oh, tidak usah. Ada tangan Allah yang berkuasa menjaga, melindungi keselamatan kita, keluarga, rumah tangga kita, usaha dan bisnis kita. Ini Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengatakan ini. Tuhan Yesus yang katakan. Tidak mungkin salah apa yang Tuhan katakan. Tidak mungkin. Firman Allah sudah disampaikan. 3 season dari pertama tentang dasar keselamatan, dasar rumah tangga, dasar usaha, bisnis, pedagang, usaha kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita andalkan Dia. Dan kalau kita tidak, ya terserah. Terserah. Sebagai gembala, kami tidak dapat memaksakannya. Tidak bisa. Kami tugas hanya sampaikan kebenaran. Tapi pengalaman saya bahwa 47 tahun melayani sebagai gembala, saya sudah banyak sekali melihat orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam keselamatan mereka. Mereka masih ada sampai sekarang ini. Saya tidak usah sebut nama mereka. Masih ada. Rumah tangga mereka dijaga. Bahkan makan minum mereka, usaha mereka cukup, makan minum dan sebagainya. Contoh teladan kami sebagai hamba Tuhan. Saya berkali-kali memberitahu. Kami tidak bisnis. Karena Tuhan memanggil kami untuk melayani. Tapi di situ pun Tuhan selalu menolong kami, memelihara kami sampai pada saat ini. Kenapa? Karena kami pakai apa yang Tuhan katakan. Takut akan Tuhan, mengasihi akan Tuhan. Apa yang difirmankan, lakukan itu. Dan lakukan dengan kesetiaan, dengan taat. Berkat itu Tuhan yang atur. Apa firman Allah katakan? Apa yang kamu tidak pikirkan, itu yang Tuhan datangkan. Tidak pernah dengar, itu yang Tuhan datangkan. Apa yang kamu tidak pernah lihat, itu yang Tuhan akan berikan. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihi akan Tuhan. Mazmur 127. Sia-sialah orang bangun subuh, lalu jauh malam baru dia berhenti bekerja untuk mendapatkan roti. Tetapi Tuhan akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Justru pada waktu mereka lagi tidur. Ini mujizat dan kuasa dari Tuhan. Jadi saudara, kita tinggal pilih. Membangun landasan iman kita. Rumah tangga kita. Usaha pekerjaan bisnis kita. Kita cari yang lain. Ya kita akan terima akibatnya. Kita jadikan Yesus Tuhan sebagai dasar utama. Tuhan akan memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan berkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya.
Amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Oh haleluya. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan, Tuhanlah pengharapan kita, tidak ada yang lain. Tuhan, Kaulah, Dialah pengharapan kita satu-satunya. Pengharapan untuk keselamatan, pengharapan untuk rumah tangga kita, pengharapan untuk usaha bisnis kita. Haleluya. Amin. Dialah penolong dan perlindungan saya dan saudara. Amin. Oh, amin. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian. Oh amin. Oh Yesus Tuhan. Oh sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Tuhan pengharapanku. Ibu Yufi berdoa, amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami hanya percaya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah hanya Engkau perlindungan bagi kami untuk keselamatan rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Haleluya. Oh lulu penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Hanya Engkau. Oh sepanjang hari ku beri penghormatan. Oh amin amin kepadamu ya. Mulutku penuh pujian, mulutku. Oh hanya Engkau yang kami puji, Engkau yang memegang kuasa dalam hidup kami Tuhan. Baik dalam keselamatan, baik dalam rumah tangga keluarga kami, baik dalam usaha pekerjaan kami. Oh penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu. Oh kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini.
Ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami terus tetap setia kepadamu. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, jika kami sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu, jika kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, kami lakukan di dalam nama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu siang hari ini Tuhan, boleh terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau terus materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau selalu pakai beliau lebih heran lagi Tuhan. Kau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan akal budi daripada-Mu Tuhan. Kau berkati jemaat kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh kerendahan hati. Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkorban dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan